Selamat sore, sobat trader. Halo, Pak Kuswanto. Sukses, Pak Kuswanto. Oke, sudah ya. Selamat sore, sobat trader. Balik lagi nih, kembali lagi bersama Gloria. Kita bakal bincang-bincang nih di market talk kali ini ya, bersama research analysis kita, Pak Lukman Hakim, ya Pak. Sebelumnya, Pak Lukman, selamat tahun baru, Pak. Ya, Happy selamat New tahun baru, Year. Happy New Year juga untuk Gloria dan semua teman-teman sobat trader yang bergabung ataupun yang menyaksikan tayangan ini. Iya. Buat sobat trader Happy New Year juga ya. Semoga tahun 2022 ini kita makin cuan ya, makin banyak profitnya, makin Pasti. cuan terus bersama GK Invest ya Pak. Pak Lukman gimana kabarnya Pak? Udah setahun aja Pak, belum ketemu. Oh enggak ya? Iya, Sehat Pak Lukman. alhamdulillah sehat, sehat baik-baik saja. Melewati pergantian tahun, lumayan. Sehat ya Pak. Oke, Pak balik lagi nih Pak menyambut tahun yang baru ya Pak ya. Kita mau bincang-bincang nih Pak untuk pergerakan market seminggu ke depan ya Pak Lukman ya. Jadi kita mau bahas kondisi pasar di awal tahun 2022 ini. Mungkin bisa direview nggak nih Pak Lukman, gimana perdagangan di akhir tahun kemarin Pak Lukman? Ya, kondisi perdagangan di akhir tahun atau mungkin tepatnya minggu baru tadi hari Jumat kemarin ya. Wall Street mampu ditutup pada rekor tertingginya dalam kisaran perdagangan yang tipis. Ini menandai tahun kedua pemulihan ekonomi Amerika Serikat setelah diserang oleh wabah pandemi. Jadi meskipun dalam catatan kinerja sempat melemah di perdagangan terakhir, namun indeks S&P 500 ini khususnya mampu naik melesat sebanyak 27% sepanjang tahun 2021. Kemudian Dow Jones naik 18,73% dan Nasdaq naik sebesar 21,4%. Kemudian dalam perdagangan mata uang, dolar Amerika Serikat sendiri memang di hari Jumat sedikit mengalami koreksi karena sepinya sentimen pasar. Ya. Namun kalau melihat catatan kinerja tahunan, dolar Amerika Serikat mampu naik hampir 7%. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan sikap Federal Reserve yang lebih bersikap hawkish, di mana mereka diperkirakan akan menaikkan suku bunganya lebih awal daripada perkiraan sebelumnya yang didorong oleh inflasi Amerika Serikat yang naik cukup tinggi. Indeks dolar Amerika Serikat di hari kemarin turun 0,2% pada posisi 95,72. Ini juga catatan terbaik dari dolar Amerika Serikat, sekali lagi karena inflasi Amerika yang memang cukup tinggi sekali. Nah, kenaikan dolar Amerika Serikat ini membuat sejumlah mata uang lain tentu mengalami depresiasi, seperti yen yang turun sekitar 10%, kemudian euro turun 7%, ya. Lebih-lebih karena adanya perbedaan sikap daripada Bank Sentral Eropa dibandingkan dengan Bank Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Bila The Fed sudah mulai memikirkan untuk menaikkan suku bunga
mengakhiri tapering, maka sejauh ini pihak Bank Sentral Eropa atau ECB masih berpegang teguh pada kebijakan moneter mereka yang masih sangat longgar. Ini yang membuat euro secara domestik mendapat sentimen negatif sehingga dia turun sebesar 6%. Kemudian pound sterling sendiri juga mengalami koreksi ya, karena adanya masalah, salah satunya juga karena penyebaran varian Omicron yang di sana yang cukup tinggi. Khusus untuk perdagangan emas dan komoditi minyak, harga emas di tahun ini juga mengalami koreksi di tahun 2021. Ini merupakan penurunan terbesar mereka sejak tahun 2015 yang tentu saja pendorong utama jatuhnya harga emas adalah penguatan dolar Amerika Serikat, di mana harga emas turun sekitar 4% pada tahun 2021. Sementara untuk harga minyak sendiri ini juga sedikit mengalami penurunan ya di perdagangan akhir tahun kemarin. Tapi catatan secara tahunan untuk harga minyak, baik itu minyak Brent ataupun minyak mentah Amerika Serikat, itu mampu naik di atas 50%. Nah, ini merupakan kinerja yang kuat daripada komoditi minyak sejak tahun 2009. Jadi dorongan kenaikan harga minyak lebih karena kebijakan Fed sendiri, kebijakan OPEC, ya, di mana mereka masih akan tetap bersikeras untuk mempertahankan produksinya. Jadi mungkin gambaran mengenai kondisi market sampai akhir tahun kemarin kurang lebih seperti itu, Bro. Oke, oke. Untuk proyeksi perdagangan di awal tahun ini gimana nih, Pak Ya, Lukman? kalau melihat perdagangan di akhir tahun ini, kita bisa cermati bahwasanya seperti yang sudah diyakini di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa di awal tahun 2022 kemungkinan besar masih akan terjadi rally untuk perdagangan di bursa saham, di mana pasar akan cenderung untuk melakukan rally setidaknya di minggu awal. Ya. Ini karena ada keyakinan ya dari pelaku pasar bahwa setiap pergantian tahun itu ada sejumlah optimisme. Ini yang mendorong bahwa Santa Claus rally ini biasanya akan berlanjut di minggu-minggu pertama di bulan Januari. Nah, kita lihat misalnya dalam perdagangan hari ini pun bursa saham sejauh ini juga mengalami kenaikan ya, di mana indeks seperti S&P 500, kemudian Dow Jones dan Nasdaq sama-sama naik ya, dalam perdagangan di awal tahun ini. Nah, tapi yang perlu dicermati lebih detail itu adalah perputaran daripada sejumlah saham. Ya. Artinya banyak pelaku pasar yang sebelumnya mereka melakukan pembelian terhadap sejumlah saham-saham tradisional yang bersifat defensif, maka sejumlah saham-saham ini biasanya akan mengalami pelemahan ya, akibat aksi ambil untung ya. Kemudian sejumlah saham-saham sebagai pengganti itu akan menjadi tujuan daripada investor. Dimana sejauh ini saham-saham khususnya di sektor teknologi masih akan menjadi incaran oleh pelaku pasar. Jadi buat para investor di Kita Invest misalnya yang bertransaksi di CFD bisa mempertimbangkan sejumlah saham-saham atau emiten berbasis teknologi yang ada di perdagangan di Wall Street. Nah, ada keyakinan dari pelaku pasar bahwa
sejumlah manajer investasi. Biasanya mereka saat bulan Desember itu terlibat dalam berusaha untuk memperbaiki kinerja portofolio mereka ya, atau window dressing ya, seperti itu. Nah ini yang mendorong kemudian bursa di akhir tahun. Nah di awal tahun terjadi perputaran pilihan, ini yang membuat sejumlah saham tadi mengalami pergerakan. Nah ini yang bisa menjadi pilihan pelaku pasar khususnya di saham pada awal tahun. Nah, bagaimana dengan kondisi sektor keuangan? Kalau kita melihat di pasar uang misalnya, kita melihat ada potensi penguatan dolar Amerika Serikat di tahun ini karena kabar atau berita bahwa rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat itu cukup besar ya. Hanya masalah pemilihan waktu, apakah dilakukan di semester kedua atau semester pertama, ini yang akan menjadi pijakan pelaku pasar. Nah, sementara untuk perdagangan di sektor komoditi mungkin akan mengekor pada apa yang terjadi di bursa saham dan pasar uang. Biasanya begitu, Bro. Oke, oke. Nah, kemudian kan Pak, ini kan ada pergeseran ada dari Federal Reserve ya Pak ya, yang lebih hawkish ya Pak Lukman. Di mana mereka kan nampaknya juga masih memegang pilihan untuk menaikkan suku bunga ya Pak pada Ya, Maret ini. ya, Itu gimana Pak kemungkinannya nih Pak Lukman? ya. Eh, Langkah daripada The Fed untuk menaikkan suku bunga tahun ini itu banyak sekali pihak yang memperkirakan bahwa The Fed bisa menaikkan sebanyak 3 kali kenaikan suku bunga di tahun ini. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri ya bagi pelaku pasar terhadap potensi kenaikan dolar itu sendiri ya, di mana The Fed diperkirakan ya untuk pertama kalinya The Fed dalam 2 tahun terakhir ini mereka akan menaikkan suku bunga setidaknya sekitar 3,4 basis point. Ya. Ini yang menjadi pertimbangan ya, bahwasanya tahun ini akan penuh dengan volatilitas ya, market akan bergerak secara lebih fluktuatif seperti itu. Nah, tapi lebih lanjut ya, bagaimana perubahan kebijakan daripada The Fed ini yang awalnya mereka berusaha untuk mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2% pada tahun sebelumnya, di mana saat ini justru inflasi Amerika Serikat meledak lebih tinggi daripada perkiraan, termasuk perkiraan The Fed. Nah, tingginya inflasi Amerika Serikat bahkan menjangkau hampir 7%, yang merupakan kenaikan yang paling tajam dalam 30 tahun terakhir ini membuat The Fed mengalami perubahan kebijakan yang cukup signifikan, menjadi mereka berusaha untuk memerangi inflasi yang tinggi. Ada kekhawatiran dari para pengambil kebijakan di Amerika Serikat bahwa inflasi yang cukup tinggi ini akan menimbulkan ancaman ekonomi yang tidak kalah parahnya bagi proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Nah ini yang membuat mereka mencoba untuk mengerem kenaikan inflasi ini lebih lanjut. Oke. Oke, oke. Kemudian apa sih Pak yang bisa menjadi tumpuan pasar dalam perdagangan di bulan ini, bulan pertama di tahun ini Pak Lukman? Ya,
di tahun ini paling enggak di bulan ini ya, di awal-awal tahun ini setidaknya ada sejumlah kalau catatan saya setidaknya ada 5 hal yang bisa menjadi pertimbangan pelaku pasar. Yang pertama adalah data non-farm payroll ya, yang akan terbit hari Jumat ini, ya, di mana diperkirakan ada sekitar kenaikan lapangan kerja sebanyak 400.000 pekerjaan. Nah, ini cukup tinggi kalau melihat mengingat rata-rata itu biasanya 490 atau hampir 500.000 pekerjaan. Tapi ini cukup tinggi kalau dibandingkan dengan posisi bulan lalu yang hanya 210 ribuan pekerja. Nah, ini diperkirakan akan membuat tingkat pengangguran Amerika Serikat pun juga akan mengalami penurunan walaupun sangat tipis dari 4,2% menjadi 4,1%. Non-farm payroll ini cukup penting sekali ya, karena di sini kita melihat bahwa masalah angka pengangguran ini akan menjadi sesuatu yang berbalik daripada inflasi. Setidaknya tujuan daripada The Fed ya untuk memerangi inflasi ini bisa diukur daripada non-farm payroll itu. Nah, dari laporan terakhir yang muncul di saat gelombang corona ini terjadi di Amerika Serikat pada bulan Agustus dan September yang lalu, kemudian muncul varian Delta ya. Nah, ini membuat lapangan kerja di Amerika Serikat menjadi terkoyak gitu. Nah, sementara ada sejumlah pembatasan, kemudian saat muncul varian Omicron juga akan mempengaruhi angka non-farm payroll ini. Tapi kalau melihat kemungkinan tingginya angka non-farm payroll ini, maka ketika normalisasi sudah dilakukan, tentunya angka ISP ini juga akan jauh lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi harapan daripada misalnya terkait dengan tenaga kerja. Kemudian sentimen kedua yang bisa menjadi perhatian pasar adalah masalah OPEC. OPEC di minggu ini mulai besok itu akan melakukan pertemuan untuk OPEC dan kemudian nanti dilanjutkan sehari sesudahnya dengan OPEC Plus ya, dengan Rusia dan kawan-kawannya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali mengingat komitmen yang dilakukan oleh mereka sejauh ini itu cukup terbukti efektif dalam mengontrol harga minyak. Harga minyak dunia saat ini menurut mereka masih tidak terlalu tinggi dan ada potensi kenaikan lebih tinggi. Nah, di sisi lain bahwa kenaikan harga minyak ini akan memberikan sumbangan yang besar sekali terhadap laju inflasi. Jadi kenaikan harga minyak sebagai dampak dari keputusan Fed akan membuat inflasi meningkat dan tentu akan direspon oleh sejumlah bank sentral itu dengan berbagai cara, misalnya kayak The Fed dengan menaikkan suku bunga lebih dini ataupun sejumlah bank sentral menahan diri atau bahkan melakukan intervensi. Nah, ini yang membuat bahasanya pertemuan OPEC akan menjadi sesuatu yang penting. Kemudian data-data mengenai indeks harga baik itu di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen yang akan disampaikan oleh sejumlah negara besar pada minggu ini akan juga menjadi perlu perhatian. Karena sekali lagi bahwa harga-harga ini akan mencerminkan bagaimana proyeksi untuk inflasi di masa yang datang. Kemudian pendapatan retail ya, ini juga akan memberikan sentimen yang cukup besar terhadap perdagangan di awal tahun ini. Dan yang menarik lagi adalah rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia, walaupun dilakukan secara telepon ya, tetapi setidaknya ini akan menjadi tolak ukur baru dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia di tahun ini terkait dengan
respon Amerika Serikat atas kebijakan Rusia di Ukraina. Nah, ini akan memberikan gambaran bagaimana stabilitas geopolitik di antara mereka ini bisa mempengaruhi perdagangan. Ya, itu tuh. Oke, oke. Nah, kali ini khusus untuk mengenai emas, Pak Lukman ya. Sebagai aset perdagangan ya Pak, yang paling banyak diperdagangkan oleh nasabah di GK Invest. Nah, untuk prospek emas dalam minggu-minggu ini gimana nih, Pak Lukman? Ya, kalau kita bicara mengenai emas secara khusus, di hari-hari ini, misalnya di awal tahun ini kita melihat bahwasanya harga emas mencoba untuk memperpanjang kenaikan yang sudah mereka lakukan sejak akhir tahun lalu, ya sedikit terkoreksi pada hari pertama ini, di mana harga emas masih diperdagangkan di kisaran 1.820-an. Ya. Tapi setidaknya harga emas dalam jangka pendek ini akan mencoba untuk menembus harga resistensi khusus di 1.850. Nah, ini yang bisa menjadi perhatian pelaku pasar di awal tahun ini. Kita lihat bagaimana dolar Amerika Serikat akan merespon sejumlah data ekonomi minggu ini. Ini yang bisa menjadi perhatian lebih lanjut. Apakah harga emas bisa mempertahankan tren positifnya dengan menembus setidaknya di harga awal 1.830-an, atau justru dia terkoreksi kembali lagi di bawah harga 1.800. Nah, ini yang menjadi salah satu fokus perdagangan untuk emas di awal tahun ini. Tapi kalau melihat posisi teknis emas, kita melihat bahwa harga emas masih berpotensi untuk naik di awal-awal tahun ini. Walaupun dalam perdagangan yang lebih panjang lagi, kalau kita tarik dalam masa 1 tahun lebih ini bisa dikatakan bahwa perdagangan mengalami pola ayunan ya, yang ini juga tidak mudah bagi harga emas. Kalaupun harga emas di sepanjang tahun ini, dia akan mencoba untuk mentarget kembali lagi di 1.900 dengan target tertinggi untuk mampu melampaui harga tertingginya di 2075. Ya. Ini yang menjadi pertimbangan pelaku pasar. Yang pasti potensi koreksi setidaknya akan terkonfirmasi di harga 1.770. Oke, oke. Kemudian Pak, ada saran nggak nih Pak Lukman untuk transaksi perdagangan ya Pak ya di mata uang, Pak Lukman? Pasangan mana yang paling menarik nih untuk sobat trader di GK nih Pak Lukman? Untuk mata uang, saya melihat bahwasanya sejumlah indikator ekonomi akan mengarahkan pada potensi penguatan dolar. Jadi kita melihat sejumlah mata uang pasti akan mengalami depresiasi. Hanya seberapa banyak depresiasi itu akan dialami oleh sejumlah mata uang. Tentu juga kita perlu melihat sejumlah faktor domestik mereka. Misalnya kayak yen, kan, itu mungkin akan lebih jatuh lagi lebih dalam. Termasuk juga euro, kan diperkirakan euro pun bisa kembali lagi ke 1.11 ya, yang cukup bisa melihat peluang yang sangat panjang kalau dilihat dari posisi harga sekarang di 1.13 bagi euro. Nah, saya kira sejumlah faktor tersebut yang seperti saya sebutkan sebelumnya ini bisa menjadi acuan untuk melihat mengambil posisi di perdagangan mata uang. Oke, oke. Kemudian Pak, untuk komoditi minyak mentah nih Pak Lukman, ada peluang menarik nggak Pak untuk minggu ini Pak, untuk minyak? Kalau minyak tentu sangat menarik, seperti saya bilang tadi, masalah ini menjadi salah satu hal yang menarik di awal tahun ini, karena bagaimanapun juga
apa yang menjadi kebijakan daripada OPEC akan berdampak signifikan terhadap pasar minyak dunia. Ya, kita melihat bagaimana pasar mencoba untuk melepaskan kekhawatiran mereka terhadap varian Omicron. Jadi Omicron ini dianggap tidak terlalu signifikan pengaruhnya, sehingga dampaknya dianggap yang tidak terlalu cukup membahayakan untuk bisa mengganggu proses pemulihan ekonomi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya muncul kembali harapan bahwasanya permintaan minyak di tahun 2022 akan kembali lagi tinggi, mungkin bisa melampaui sebelum era pra-pandemi. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah catatan bagaimana peluang permintaan minyak di tahun 2022 ini ke depannya. Nah, seandainya OPEC ini tetap mereka ingin mempertahankan mempertahankan produksinya cukup ketat, maka harga minyak akan jauh meningkat lebih tinggi. Angka $90 per barel itu bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai lagi bagi harga minyak dari posisi saat ini. Oke. Oke. Nah, mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ini tadi yang nanya nih dari Ayu Kartika ya. Harga gold kemana malam ini, Pak? Malam ini, oke. Kalau saya melihat harga emas khusus untuk hari ini saja, saya melihat bahwa harga saat ini masih menunjukkan sinyal kenaikannya. Sinyal beli itu masih ada, di mana ada peluang untuk bisa melakukan beli paling nggak di level 1830 dengan target 1837 sampai 1840. Sementara untuk peluang terjadinya koreksi harga emas itu bisa dimanfaatkan ya dengan posisi jual emas pada harga 1826-25 dengan target 1820 sampai 15. Setidaknya itu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya, Pak Lukman, untuk market talk kita kali ini. Semoga sobat trader bisa jadikan insight baru ya untuk peluang pergerakan emas, komoditi emas maupun minyak mentah beserta mata uang di peluang pasar di minggu ini. Dan jadi ini juga ya, jadi kesempatan juga ya Pak Lukman ya, kayak gitu. Oh iya, Sobat Trader, untuk GK Invest bulan ini kita perpanjang ya untuk fasilitas free swap di minimal deposit $500 ya. Jadi masa promonya ini kita perpanjang dari bulan lalu sampai di bulan ini. Jadi Sobat Trader jangan ketinggalan ya, segera aktifin langsung akun dan bertransaksi trading di GK Invest. Kayak gitu. Jangan lupa juga untuk tetap follow dan subscribe sosial media dari GK Invest supaya nggak ketinggalan informasi dan dapetin informasi yang terupdate juga. Saya Gloria, salam trader. Salam.